Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 bulan krisis air bersih, warga desa Parung Mulya, Karawang terpaksa mencari sumber air hingga sejauh 10 km. Kelaparan, puluhan ekor monyet masuk ke permukiman warga di kawasan Cisarua, Bandung Barat dan merusak atap rumah warga. Menipu dengan menjanjikan anak seorang tukang bubur jadi polisi, seorang ASN dan perwira menengah polisi aktif berpangkat AKP di Polres Kota Cirebon jadi tersangka. Dampak fenomena cuaca El Nino yang menyebabkan kemarau panjang, Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Karawang, sudah 2 bulan terakhir mengalami krisis air bersih. Warga harus mencari air hingga 10 km dari desa mereka. Dampak musim kemarau, warga 2 dusun di Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Selama 2 bulan terakhir, warga terpaksa menampung air sungai atau mencari air hingga ke saluran inspeksi Kalimalang yang jaraknya sekitar 10 km dari dusun mereka. Pertama dari kali di sini, pas kalau nggak ada dari kali ya kalau pas kemaraunya panjang ya ke Kalimalang. Kalimalang. Iya. Jaraknya berapa, Pak? Ya kilo, minimal 10 kilo lah kurang lebih. 10 kilo. Tiap hari tuh, Pak? Tiap hari. Kalau waktuan sini ya berapa ya 150-an lah. 150-an. Ya. Jadi warga di sini sehari-hari ambil airnya di sungai. Kalau di atas sih masih ke sungai masih ada kalau yang di atas. Kalau di sini kan sekitar 50 kakak itu nggak ada. Nggak ada. Depan. Bahkan tak jarang warga harus menggali kubangan untuk bisa mengeluarkan air resapan di kubangan tersebut. Hingga saat ini, warga Dusun Cibenda dan Cikamuning bergantung pada pasokan air bersih bantuan dari BPBD Kabupaten Karawang. Namun jumlahnya terbatas. Karena akses begitu cukup jauh ya Pak, lumayan jauh. Itu satu hari ya hanya bisa sampai 8.000 ini aja 8.000 liter pengiriman gitu. Warga berharap kedepannya dusun mereka bisa mendapatkan sambungan pipa air bersih dengan pasokan air yang berkesinambungan sehingga mereka tidak harus membeli air ke tukang air yang cukup mahal atau harus mencari air ke tempat yang jauh saat memasuki musim kemarau. Syamsun Nursyam melaporkan dari Karawang. Akibat puluhan tahun tak diperbaiki, bangunan Sekolah Dasar Negeri Neglasari Subang rusak cukup parah. Kondisi bangunan kelas rawan ambruk. Hampir seluruh ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Neglasari, Kampung Cihonje, Desa Jabong, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, rusak parah dan rawan ambruk. Bagian atap, baik atap luar ruangan maupun atap di dalam ruangan lapuk. Begitu juga dinding bangunan sekolah yang mulai rapuh, sehingga dikhawatirkan tidak kuat menahan beban bangunan. Pihak sekolah mengaku kondisi ini telah berlangsung puluhan tahun dan telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Ya, kalau seperti itu kan tadi bangun apa? Tembok-temboknya, atapnya sudah rapuh, jendela-jendelanya kusen, kan sudah rusak. Ya kalau hujan mah, bisa kalau hujan bocor, anak itu harus ke pinggirnya lah bergeser gitu supaya tidak keluar. Jadi kalau misalkan naik itu penjaga itu takut roboh ya sudah rapuh lah gitu. Ya kemarin juga kan dari Sarpa sudah datang ke sini gitu Pak. Sudah katanya mau dua lokal katanya gitu. Ya udah bantuan mah gitu Pak. Akibat kerusakan selama lebih dari 20 tahun, setiap tahunnya minat warga untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah ini kian menurun. Mereka memilih menyekolahkan ke sekolah lain meskipun jaraknya lebih jauh. Ketika dikonfirmasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang menjanjikan segera dilakukan perbaikan tahun ini. Terhubung dengan kesiapan RAP Gamba yang sudah disahkan, jadi untuk eksekusinya mungkin dalam jangka waktu dekat kita pasti akan melakukan perbaikan di lapangan.
Anggarannya sudah kita siapkan, tinggal secepatnya kita laksanakan. Anggaran dari mana, Pak? APBD yang kita prioritaskan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, dari 845 sekolah dasar negeri yang ada di Subang, sebanyak 115 ruang kelas mengalami kerusakan berat. Sekolah rusak ini tersebar di Kecamatan Tambak Dahan, Subang Kota, Compreng, dan Kecamatan Cikaung. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Diduga kelaparan, puluhan ekor monyet di kawasan Cisarua, Bandung Barat, Senin pagi masuk ke permukiman warga dan sebagian merusak atap rumah mereka. Puluhan ekor monyet berkeliaran di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Lebih dari 30 ekor kera liar ini masuk ke permukiman warga hingga berada di atap beberapa bangunan hingga kios dan warung. Monyet berkeliaran dalam wilayah permukiman membuat warga tak ada yang berani keluar atau mendekat. Beberapa warung bahkan memilih untuk tutup. Menurut warga sekitar, satwa liar yang masuk ke permukiman kali ini jumlahnya tergolong cukup banyak. Bahkan beberapa ekor monyet mengambil makanan dari warung dan merusak atap bangunan. Warga mengaku resah dengan kemunculan monyet yang bergerombol masuk ke permukiman mereka karena khawatir melukai warga, terutama anak-anak. Ya monyet cari makanan kemana aja yang dapat gitu. Menyerang anak-anak khawatir. Nomor keduanya ya ke rumah-rumah, genteng, apalagi yang genteng kayak dulu, genteng yang tipis, wah udah habis. Jangankan yang punya orang lain, ya ini mah contoh rumah saya sendiri, udah bosen perbaiki genteng teh. Bahkan sebelumnya dilaporkan pernah ada seorang anak yang terluka akibat terkena cakaran monyet. Meski sudah dilaporkan ke aparat, namun kawanan monyet kembali muncul saat memasuki musim kemarau. Sebagai antisipasi, saat monyet bergelombor masuk ke permukiman, warga menutup rumah dan kios mereka. Ada upaya apa dari pemerintah, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dibiarkan aja? Iya, dibiarkan. Terus biasanya sekarang kalau nggak nyerang anak apa? Masuk ke rumah, suka masuk ke rumah? Ya, suka masuk rumah, ambil makanan dari rumah, suka terus ngacak-ngacak dapur kalau gitu kalau masuk ke rumah, Pak. Oh gitu ya. Diduga puluhan ekor monyet ini keluar dari habitatnya yang tak jauh dari objek wisata Curug Pelangi karena kelaparan dampak dari masa pancaroba dari musim hujan ke kemarau. Kemunculan kawanan monyet ini biasa terjadi pagi dan sore hari. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Tradisi gotong royong masih melekat pada masyarakat Purwakarta. Salah satunya membersihkan sampah plastik di aliran Sungai Cigalugur sepanjang 4 km. Warga sadar bila sungai tidak dibersihkan bisa menimbulkan bencana dan sumber penyakit. Tradisi gotong royong yang memiliki nilai kebersamaan terus dilestarikan masyarakat Purwakarta. Di antaranya, kegiatan membersihkan sampah yang diikuti perangkat Kelurahan Nagri Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta, Babinsa Kodim 0619 Purwakarta, dan aktivis lingkungan hidup di sepanjang aliran Sungai Cigalugur di pusat kota Purwakarta. Lurah Nagri Tengah mengatakan kegiatan gotong royong di aliran Sungai Cigalugur ini difokuskan untuk mengurangi sampah plastik dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Alhamdulillah, hari ini di Kelurahan Nagri Tengah kita bersama-sama seluruh jajaran dari Kodim, dari Dinas LH, juga dari penggiat lingkungan untuk pelaksanaan giat-giat bersih. Kami melaksanakan kegiatan bersih itu di Cigalugur di wilayah Nagri Tengah. Aliran Sungai Cigalugur, Pak. Sepanjang berapa kilo, Pak nih? Sekitar panjang 4 kiloan. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan, khususnya di aliran sungai yang bisa menimbulkan berbagai bencana dan sumber penyakit bila masih membuang sampah ke aliran sungai. Syamsun Nursia melaporkan dari Purwakarta.